Bukan saat kunjungan dengan mahasiswa Papua di Makassar ini, Pak? Ya, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai senior, saya punya kewajiban untuk datang lihat. Damai, nah itu bisa. Silakan aja, nanti kasih kabar dengan Bapak ya. Saya kan ada nomor Bapak ya. Nah, bisa. Tapi terima kasih Bapak, salut dari inisiatif sebuah upaya, niatan upaya. Belajarlah, Bapak ini jadi koordinator alumni Jawa Timur, karena Bapak dari Jawa Timur ya, Bapak Makassar. Jadi kami sekarang cukup kuat, memberikan bantuan ke wilayah distrik apa di Depapre sana, yang ada di belakang. Jawa Timur sebagai satu dokter ya, kebanyakan dokter, kepala rumah sakit, dokter-dokter, ahli, spesialis dan lain-lain, kebanyakan dari alumni Erlangga ya. Di Papua Barat juga membuat ikatan, ya kami juga sama-sama. Bocor. Ya, Pak Kabait Telkom. Siap. Oh, foto Ya, dulu. foto dulu. Foto dulu. Bukan saat kunjungan dengan mahasiswa Papua di Makassar ini, Pak? Ya, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai senior, saya punya kewajiban untuk datang lihat mereka ya. Kebetulan Pak Kapolda memfasilitasi dengan Pak Kapolrestabes, Pak Dirintel. Ya, saya punya waktu untuk bisa jumpa dengan adik-adik. Ya, apa momennya, Selama ini kan hanya dari Papua, transit di bandara, Jakarta, dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini bisa, alhamdulillah ya puji Tuhan, sudah bisa bertemu dengan adik-adik ini. Saya lihat mereka baik-baik, dan mereka semangat. Pesan yang disampaikan. Mereka serius untuk maju. Ya, terus Pesan yang semangat disampaikan, kebangsaan sendiri, Pak, yang diberikan kepada Ya, sebagai orang tua kita ingatkan mereka bahwa mereka datang di sini kan atas doa dan harapan orang tua dari kampung halaman, dari tempat-tempat mereka berasal ya. Jangan disia-siakan waktu yang ada, apalagi sekarang pemerintah mendukung terus otonomi khusus dan kemudian membantu pembiayaan beasiswa dan lain sebagainya. Syukuri itu, bilang syukuri itu dan terus maju, berbaur, bergaul, cari pengalaman, hidup bersama dengan. Terus yang terakhir, Pak, sebagai Kabait Telkom ini kan kondisi Papua ini sekarang khususnya di Puncak Jaya ini kan masih terjadi serangan oleh KKB. Kira-kira Ya. apa yang dilakukan, Pak, supaya bisa Kami komunikasi dengan Pak Bupati dan juga pejabat di sana, Pak Kapolda dan Pangdam juga. Nanti malam saya akan subuh ya, akan berangkat ke Papua dalam rangka itu. Jaminan keamanan warga luar Melihat Papua. situasi sendiri di sana dan kemudian membantu memberikan pikiran-pikiran untuk menjadikan solusi pemecahan masalah. Terus akan ada penambahan personil, Pak, di sana mengingat kondisi. Kalau itu sudah jadi situasi kebijakan pimpinan ya, Bapak Kapolri sudah perintahkan untuk terus kita dukung lewat semua jaringan yang kita punya, termasuk kekuatan ya. Iya, jaminan keamanan. Ya, memang warga kita khususnya yang berasal dari wilayah Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan lain sebagainya, Sumatera itu sudah paham tentang keadaan di sana itu. Mereka pun kadang-kadang juga ya harus sudah siap menghadapi risiko-risiko. Karena kadang-kadang begini, ini kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan itu, dia ketika masuk ke kota dia tidak membawa sesuatu perlengkapan, dan dia melihat, mempelajari dari kelemahan-kelemahan kita yang ada di sana, termasuk masyarakat. Itu mereka sering ganggu. Jadi sekali lagi mereka itu suka mengganggu, karena dia punya pekerjaan, hidupnya hanya dari waktu ke waktu hanya seperti itulah. Jadi kalau mereka ketika mau mengganggu seseorang, mereka langsung mengganggu. Gitu. Kalau mereka datang dengan perlengkapan, misalkan terkenal dengan seragam ataupun identitas khusus dan memberikan alat bukti, pasti kami tindak tegas. Yang jadi masalah kadang-kadang itu dia mengganggu dalam waktu-waktu tertentu. Sudah aman, sudah landai, sudah damai, tetapi kemudian mereka juga terus melakukan upaya-upaya seperti itu. Dalam rangka apa? Ya itu mungkin ada pesan ya, ada pesan pada mereka untuk mempertahankan situasi seperti itu. Untuk saat ini Saya pikir ada itu. posko